Ada ungkapan dalam bahasa Latin yang berbunyi nomen est omen, yang bermakna nama adalah tanda. Artinya, sebuah nama pastilah merujuk pada sebuah simbol atau penanda atas sebuah objek. Sedangkan dalam budaya masyarakat kita dikenal dengan istilah nama adalah doa. Dua pepatah ini kiranya sesuai dengan dasar untuk memaknai fenomena pemindahan ibu kota negara yang dinamai Nusantara. Penamaan ibu kota dengan Nusantara adalah sebuah tanda sekaligus doa atau harapan, tanda bahwa sebuah bangsa harus bangkit dari kondisi ketertinggalan menuju kemajuan peradaban, sekaligus harapan bahwa di masa depan imajinasi tentang peradaban bangsa yang unggul, maju, dan jaya itu bukanlah isapan jempol belaka, tetapi suatu kemampuan bahwa kita mampu mewujudkannya. Penyematan Nusantara sebagai nama ibu kota yang baru diharapkan menjadi sebuah titik awal yang baik untuk memulai dan menata kembali untuk melanjutkan perjalanan yang penuh tantangan. Karena tantangan saat ini semakin beragam dengan majunya peradaban manusia. Tetap fokus untuk menjadi bangsa yang mandiri, tanpa terpengaruh apapun dan terpengaruh dari manapun, agar bisa mengembalikan kejayaan Nusantara seiring dengan perkembangan zaman. Tiga hal yang harus tetap dipakai yaitu budi luhur, rasio atau nalar, dan ilmu dalam menjalankannya. Mengambil pesan yang kami tangkap dari penasehat raja pada masa kerajaan Majapahit, yaitu Sabto Palon, pengembalian kejayaan Nusantara pada masa kini berarti menyesuaikan dengan cara yang ada, tidak lagi mengangkat senjata atau dengan hal-hal yang berbau spiritual, tetapi dengan tiga langkah nyata yang disebutkan. Dalam pemaknaan yang lebih filosofis, Nusantara dapat dimaknai sebagai sebuah peradaban di mana manusia yang hidup di dalamnya dengan menjunjung persatuan di tengah keberagaman. Nusantara merupakan prototipe ideal mengenai tatanan sosial yang berhasil mengelola keberagaman kultural dan agama, menjadi modal besar secara sosial untuk membangun peradaban. Nusantara adalah sebuah torehan sejarah masa lalu, sekaligus cita-cita ideal di masa depan. Penyematan Nusantara sebagai nama ibu kota yang baru kiranya bisa dimaknai dari tiga sudut pandang. Pertama, langkah ini merupakan upaya menjadikan istilah Nusantara sebagai jargon politik, sekaligus harapan. Karena selama ini, Nusantara yang sesungguhnya cenderung tidak mendapat tempat yang layak dalam perpolitikan sekaligus kemasyarakatan tanah air. Seolah-olah wacana sosial politik negeri ini hanya diisi oleh tradisi pemikiran barat. Kedua, penamaan Nusantara bagi ibu kota merupakan sebuah upaya menerjemahkan kembali kejayaan bangsa di masa lalu, sekaligus dapat diterapkan dengan tantangan zaman sekarang. Di masa lalu, Nusantara merupakan salah satu kekuatan ekonomi dan politik dunia. Tentunya ada banyak warisan Nusantara yang bisa kita adaptasikan
dalam konteks masa kini. Ketiga, digunakannya nama Nusantara menjadi sebuah deklarasi terang benderang bahwa NKRI akan tetap menjadi negara republik demokratis yang tidak tercerabut dari akar historisnya. Penggunaan nama Nusantara sekaligus menjadi semacam pengingat bahwa sikap politis yang tegas berarti Indonesia tidak akan mungkin dan tidak akan pernah menjadi negara yang berdasar pada suatu sentimen agama atau budaya tertentu. NKRI akan tetap menjadi seperti Nusantara yang menaungi keberagaman dengan menggalang persatuan. Tantangan yang cukup serius dan sikap pencegahan mengenai bagaimana menjadi IKN Nusantara tidak terjebak pada romantisme sejarah masa lalu, yaitu sindrom psikologis kerinduan atas kejayaan masa lalu yang biasanya justru menjebak manusia dalam sikap antimodernitas. IKN Nusantara juga tidak boleh berhenti pada sebatas jargon kosong yang niraksi. Sebaliknya, IKN Nusantara harus menjadi simbol kebangkitan peradaban Nusantara. Bagi kita sebagai masyarakat, yang perlu diperdebatkan saat ini bukanlah nama IKN yang baru dan perubahan besar pemindahan ibu kota. Lebih penting dari itu ialah bagaimana ibu kota negara yang baru itu dapat berdampak positif pada pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Juga bagaimana pemindahan ibu kota negara ini dapat menjadi semacam momentum untuk membangun kesadaran yang baru tentang nasionalisme dan imajinasi kejayaan Nusantara yang tentunya membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pemindahan IKN kiranya bisa menjadi pijakan awal memulai lembaran alias fase peradaban bangsa yang baru, yaitu peradaban yang berkomitmen merawat kemajemukan dengan nalar persatuan, peradaban yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan nilai toleransi, dan tentunya sebuah peradaban yang tidak memberikan tempat bagi tumbuhnya ideologi radikal yang memecah belah bangsa.